Biasa tanya gimana puasanya, lancar apa? Puasanya lancar? Lancar, alhamdulillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan bahas masalah perbuatan yang sangat nikmat. Ada satu perbuatan yang sangat nikmat sekali, subhanallah, nikmat sekali perbuatan itu. Nikmat, ringan, nggak ada biayanya, nggak ada pulsanya, nggak perlu keluar pajak, pokoknya enak sekali. Tapi perbuatan itu bisa menghancurkan semua pahala puasamu, bisa menghancurkan semua amal ibadahmu. Bukan hanya puasamu, ngajimu, sholatmu, hajimu, umrohmu, apalagi puasamu hancur gara-gara perbuatan ini. Nikmat perbuatan apa kira-kira? Ada yang tahu? Itu adalah perbuatan ghibah. Ghibah, bukan hibah, ghibah. Ghibah itu nikmat sekali, tapi kalau engkau lakukan ghibah, wallahi bisnismu hancur, ekonomimu hancur, jasmani rohanimu hancur, ekonomimu hancur, karirmu hancur. Semua sendi-sendi kehidupanmu akan hancur. Luar biasa kan? Dan anehnya banyak orang yang tahu masalah ini tapi tetap melakukannya. Ya memang karena nikmat. Bahkan di dalam Al-Quran Allah jelas sekali menggambarkan ghibah ini sampai dijatuhi hukuman sama Allah itu setara dengan memakan bangkai saudaramu sendiri. Anda makan bangkai ayam masih mending, makan bangkai ikan masih mending. Ya, ini Allah sampai menggambarkan Anda makan bangkai saudaramu sendiri. Coba dinalar saudaraku, coba nalar. Afirmasi, observasi, adakan penelitian, riset, dianalisa. Seandainya engkau makan bangkai saudaramu, kira-kira apa yang akan terjadi? Anda makan bangkai saudaramu, gimana? Maka secara dalil akliyah kalau kau makan bangkai saudaramu, pencernaanmu rusak, ususmu rusak, ginjalmu rusak, limpamu rusak, hatimu rusak, pembuluh darahmu rusak, ususmu rusak, semua komponen-komponen jasmaniyahmu akan rusak. Kalau nggak percaya, monggo, silakan. Jadi ini bukan main-main. Kalau Allah menggambarkan orang ghibah sama dengan makan bangkai saudaranya sendiri, maka kalau ada orang yang suka menghibah, maka perhatikan, aura wajahnya rusak, ya, kesehatannya rusak, jasmaninya rusak, semuanya rusak. Itu dari segi akliyahnya. Belum dari segi nakliyahnya, ya, dari spiritualnya, batiniahnya. Akalnya rusak, pikirannya rusak, kolbunya rusak, ruhnya rusak. Ya, sholat jadi malas, ngaji jadi malas, bahkan panas kalau dengar ayat-ayat, panas kalau ada dengar orang baca hadis. Coba nanti saudaraku Anda buka surat Al-Hujurat, ya, ayat 12 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Ayuhibbu ahadukum ay yaqula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dicek ya surat Al-Hujurat. Kalau saya garis bawahi kurang lebihnya jari kata Allah begini. Janganlah kalian berburuk sangka, berpurba sangka, karena buruk sangka itu dosa. Dan janganlah kalian menggunjing sesamanya, jangan menggunjing kaum yang lain, karena bisa jadi yang kamu gunjing itu jauh lebih baik dari dirimu. Dan ini sudah hukum alam. Coba survei, coba siapapun orang yang suka menggunjing orang lain, berarti dia jauh lebih jelek, lebih hina.
Benar. Ini sudah sering kita bahas ya. Di sini Allah menggambarkan kamu seperti makan bangkai saudaramu. Apa kamu nggak jijik? Ayo aku tanya, jawab dengan hatimu. Siapa di ruangan ini yang masih hobi menghibah? Ayo, siapa coba? Aku tanya ya, jawab dengan hatimu ya. Gimana ekonomimu? Gimana kecerdasan akalmu? Kecerdasan spiritualmu bagaimana? Baca buku spiritual males, baca kitab males, baca Al-Quran males, bahkan mandi kadang-kadang males, pembawaannya sial terus, apes terus, rezekimu merosot. Parah saudaraku ya. Bahkan di dalam hadis, beberapa hadis, Rasulullah pernah bertanya kepada beberapa sahabat, atadruna mal ghibah? Ayo saudaraku, coba. Ayo, ngeri ya, takutlah. Atadruna mal ghibah, kata Rasulullah. Tahukah kalian apa itu ghibah? Sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya, hanya Allah dan engkau yang tahu ya Rasul. Maka Rasul bersabda, qala zikruka akhoka bima yakrah. Ghibah itu menceritakan kejelekan orang lain, ya, menceritakan sesuatu tentang orang lain yang orang lain itu tidak suka kamu ceritakan. Terus sahabat bertanya, fakila afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Ya Rasul, kalau seandainya yang saya ceritakan itu benar, bagaimana? Maka Rasul bersabda, qila afara'aita in kana fihi ma taqul faqad igtabta. Ya, dan seterusnya. Jadi kata Rasulullah begini, lah kalau yang kamu ceritakan itu kejelekan, ya itulah ghibah. Kamu makan bangkai saudaramu, tapi kalau yang kamu ceritakan ternyata tidak benar, kamu dusta. Itu lebih besar lagi, buhtan, fitnah. Dan di hadis yang lain, iyyakumul ghibata fa inal ghibata asyaddu minaz zina qilalah. Awas, jauhkan lisanmu dari ghibah, karena ghibah itu dosanya jauh lebih besar dari zina. Wa kaifa ya Rasulullah? Kok bisa ya Rasul? Qala, jadi sahabat bertanya, wa kaifa ya Rasulullah? Bagaimana ya Rasul kok bisa begitu? Qala, gimana hadisnya itu? Inna rajula qad yazni wa yatubu fayatubu ilaihi. Inna rajula qad yazni wa yatubu fayatubu Allahu alaihi wa inna sahibal ghibati la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahib. Kalau ada orang berbuat zina, dia terus kemudian bertaubat kepada Allah, hari itu juga diampuni sama Allah. Tapi kalau ada orang berbuat ghibah, tahajud siang malam nyungsep sampai nangis darah, dia minta ampun sama Allah, dia tidak akan diampuni sama Allah sebelum dia minta maaf dan dimaafkan oleh orang yang digibahi itu. Ayo rek, gibah terus rek, gak masalah, urip-uripmu kok. Dikandani kan wis. Iya. Monggo, manusia sekarang kan aneh, lewat wong ceramah ngono kan kadang-kadang gagal paham. Bahkan kalau Anda punya kitab ini kalau Anda punya duit beli ya. Ini lebih ngeri lagi. Hadis-hadis ya, kumpulan hadis Bukhari ya. Kalau Anda punya kitab ini, coba nanti buka halaman 835, hadis nomor 1883. Ini lebih, ya Allah, merinding saudaraku ya. Di situ Rasul menjelaskan begini kurang lebihnya. Ini dari Abu Hurairah ya. Semua umatku, kullu ummati mu'afan. Semua umatku, kata Rasulullah, akan selamat. Coba renungkan, semua umatku akan selamat kecuali yang terang-terangan berbuat dosa. Saya ulang, semua umatku akan selamat kecuali yang terang-terangan berbuat dosa, dan termasuk tidak ada perasaan jika seseorang berbuat kejelekan di waktu malam, kemudian ketika pagi ditutup oleh Allah, tiba-tiba dia membukanya kembali
dan berkata, "Hai fulan, aku semalam telah berbuat ini dan itu, sengaja membuka apa yang telah ditutup oleh Allah." Ini lebih besar azabnya. Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-78, kitab Adab bab ke-60. Kalau seharfiahkan begini, semua orang akan selamat kata Rasulullah kecuali orang yang terang-terangan berbuat dosa. Misalkan ini, berbuat dosa di malam hari dan paginya Allah menutupi aibnya orang itu. Jadi Anda ini malam hari berbuat dosa, paginya aib Anda, dosa Anda ditutup sama Allah. Ternyata Anda buka sama Allah, sama orang lain. "Hei fulan, tadi malam aku begini. Aib yang sudah ditutup sama Allah, engkau beber kembali. Akalmu busuk, pikiranmu busuk, hatimu busuk, jiwamu busuk, limpamu busuk, ususmu busuk, jasmanimu busuk, rohanimu busuk, kabeh busuk dalam dirimu. Demi Allah, demi Rasulullah, hidupmu hancur, engkau sedang menuju kehancuran. Masih gajimu 2 juta, 3 juta, 4 juta, 4 juta, 5 juta, 10 juta, 100 juta gajimu. Kalau mulutmu terus menghibah, maka engkau makan bangkai saudaramu, maka hancur. Ngaca coba, raimu ngoco coba. Bahasa Blogosuto ya, ngacau. Sing rumangsa suka menghibah ngacau coba. Bukan matamu, lihat bayangan wajahmu di cermin itu coba. Dan lihat saldo tabunganmu di rekeningmu ada berapa. Kerja banting tulang siang malam, sudah beli rumah, sudah beli mobil, sudah umroh, sudah mengumrohkan orang tua. Hancur sehancur-hancurnya dan Anda nggak terasa. Yang terakhir saudaraku, yang terakhir, yang lebih fatal lagi. Ini paralel dengan hadis yang lain, Bukhari Muslim juga, atadru namal muflis, orang yang bangkrut di akhirat. Ini paralel. Orang yang menghibah itu pahala hajinya, pahala puasanya, pahala ngajinya, pahala sedekahnya ditumpah ruahkan, ditransfer, dioper kepada orang yang engkau hibahi itu. Sementara dosa-dosanya orang itu ditransfer, dipindah ke dalam rekening pahalamu, ke dalam rekeningmu, dibarter. Pahalamu habis hangus dipindah ke orang itu, dan dosa-dosanya orang itu habis hangus dipindah ke dirimu. Jadi apa untungnya? Termasuk silet, apalagi itu acara TV itu hotspot ya, apa inset, apalagi semua infotainment itu ghibah, full ghibah, super ghibah. Maka jangan heran sekarang banyak orang, hampir 80% di kota-kota, khususnya yang punya TV, yang khususnya lagi yang kecanduan dengan acara-acara itu. Lihat hidupnya, anaknya di kamar mandi hobi nyanyi, lihat rumah tangganya. Ya nggak semua, tapi yang jelas ini hukum. Orang yang menghibah pasti hancur. Ya alhamdulillah saudaraku, alhamdulillah saya hampir 20 tahun pensiun gak nonton TV, alhamdulillah. Anak-anak saya gak ada yang nonton TV, ya paling kalau makan di rumah makan di warung, ada TV itu pun sekelebat. Kalau kita lagi tidur di hotel, itu pun wallahi jarang kita lihat itu TV di hotel itu. Sudah hampir 20 tahun kita nggak nonton TV. Di rumahku nggak ada TV. Mau beli 29 in, 30 in bisa, tapi sudah nggak minat saudaraku. Mungkin gara-gara itu juga terjadi satu resonansi afirmasi, sehingga setiap kali TV telepon saya, telepon manajemen untuk kita ngisi acara di TV, selalu nggak deal. Ya, berapa kali TV telepon kita? Berapa kali deh? 2-3 kali lah ya, beberapa TV. Itu kalau Anda lihat saya di TV, di beberapa acara infotainment itu bukan wawancara. Beliau langsung TV itu download di YouTube, ya, terus dibikin satu program, dibikin satu semacam bumper gitu. Itu yang kemarin kita sempat tayang di TV itu pun wawancaranya di Palu. Jadi Gus Nur bisa nggak ngisi acara di TV Gus? Programnya begini.
Insya Allah ya. Cuman kan saya tahu TV itu kan bagaimana. TV itu kan mau dikemas apapun, sereligius apapun, intinya kan tetap dodolan toh ya, dagangan, rating. Ya, rating itu sudah ruhnya TV. Jadi saya mau tampil, tapi saya hargai sistem TV, saya hargai ideologi TV, tapi saya juga punya standar. Idealisme itu samene. Kalau sinkron monggo. Ya contohnya salah satunya saya nggak mau yel-yel. Apalagi yang lebih kayak bencong-bencong itu saya nggak mau pakai yel-yel. Yang pertama kalau bisa jamaah yang hadir nggak usah pakai seragam. Dan natural saja, terserah mau pakai apa saja, merakyat. Gitu kan? Kalau TV takut nggak bisa datang orang, nanti saya bantu promosi. Bila perlu saya banyak teman-teman di Jakarta itu ya, banyak saya pinjam tempatnya, saya pinjam ruangannya, saya promosikan acara itu, beludak itu acara. Nggak usah pakai seragam, kadang-kadang seragamnya juga kredit kan gitu. Nggak usah pakai koordinator, nggak usah disangoni jamaahnya itu, nggak usah dibayar. Dan ini dan ini dan itu standar yang tak ajukan ke TV, dan TV nggak mau. Ya wis, nggak paten masih gak melbu TV kan gitu. Kayak gitu saudaraku ya. Jadi oke, ghibah, bentengi dirimu dari ghibah. Ruang tamumu kamu kasih tulisan, Anda memasuki wilayah bebas ghibah. Saya doakan Anda semua takutlah, ngerilah dengan ghibah. Kalau saya nggak masalah saudaraku, Anda mau ghibah saya sampai nyungsep, sampai dombloh lambemu, Anda ghibah saya, Anda hancurkan saya, wallahi tidak akan mengurangi nilai saya sedikit pun. Aku mau hancur juga nggak masalah, aku mau mati juga nggak masalah, aku mau ditutup akun Facebookku juga nggak masalah, nggak ada saya pun juga nggak masalah. Aku pasrah Gusti Allah. Ya, jadi monggo sebisa-bisanya, insya Allah selamat. Bahkan di dalam buku yang terbaruku yang judulnya 11 amalan merubah nasib itu salah satunya hindarkan dirimu dari ghibah. Karena ghibah adalah beban yang sangat berat yang akan menindih pundakmu, akan membelenggu kakimu, sehingga dimanapun kamu kerja kamu akan bangkrut. Secantik apapun wajahmu, seganteng apapun wajahmu, kamu akan hancur. Demi Allah, demi Rasulullah, demi Allah, demi Rasulullah, demi Allah, demi Rasulullah.